Pada suatu masa yang penuh berkah, di tengah gurun pasir yang menyimpan ribuan kisah para tokoh besar Islam, hiduplah seorang wanita mulia bernama Zainab binti Khuzaimah. Ia adalah salah satu dari istri Rasulullah yang dikenal dengan gelar Ummul Masakin atau ibu kaum miskin, sebuah gelar yang tidak diberikan oleh manusia tetapi tercermin dari tindakan dan kelembutan hatinya yang luar biasa. Kisah hidupnya adalah lembaran suci yang dipenuhi dengan kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusan dalam membantu sesama. Zainab binti Khuzaimah berasal dari kabilah Bani Hilal yang termasuk dalam suku Quraisy. Ia lahir dan tumbuh di tengah masyarakat Makkah yang saat itu masih tenggelam dalam jahiliyah sebelum datangnya cahaya Islam yang menerangi kehidupan manusia. Sejak masa muda, Zainab telah menunjukkan sifat-sifat yang agung, lemah lembut, dermawan, dan selalu terbuka untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Ia dikenal oleh orang-orang sekitarnya karena kebaikan hatinya dan kepeduliannya terhadap kaum duafa. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Zainab sempat menikah dengan Abdullah bin Jahsy, salah satu sahabat terkemuka yang gugur dalam perang Uhud. Kehilangan suami yang syahid membuat Zainab menjadi janda dalam usia yang masih muda. Namun, di balik duka itu, ia tetap tegar dan terus mengabdikan dirinya dalam pelayanan sosial di kalangan umat Islam. Ia senantiasa mengulurkan tangan kepada fakir miskin, menyediakan makanan, pakaian, dan penghiburan bagi mereka yang dilanda kesulitan. Rasulullah yang melihat betapa mulianya akhlak Zainab meminangnya sebagai bentuk penghargaan atas kebaikannya dan juga untuk menjaga kedudukan perempuan-perempuan mulia yang telah berjasa bagi umat. Pernikahan mereka berlangsung tidak lama setelah perang Uhud dan sejak saat itu Zainab menjadi bagian dari keluarga Nabi, bergabung dengan para istri lainnya dalam rumah tangga kenabian yang penuh berkah. Kehadiran Zainab di rumah Rasulullah membawa kedamaian. Meskipun kehidupannya sebagai istri Nabi hanya berlangsung dalam waktu yang singkat, sekitar 8 bulan, namun keberadaannya sangat berarti. Ia tetap melanjutkan kebiasaannya dalam menolong kaum miskin, bahkan dari dalam rumah Rasulullah. Ia tidak berubah karena kedudukannya yang tinggi, tetap rendah hati, dan tidak pernah melupakan kaum yang papa. Zainab binti Khuzaimah wafat pada tahun ketiga Hijriah dalam usia yang relatif muda. Kepergiannya disambut dengan kesedihan oleh kaum muslimin, terutama mereka yang terbiasa mendapatkan bantuan dan perhatian darinya. Rasulullah sendiri yang memimpin sholat jenazahnya dan mengurus pemakamannya sebagai bentuk penghormatan kepada istri yang salehah dan berhati mulia. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi, tempat peristirahatan terakhir bagi banyak sahabat dan keluarga Rasulullah. Meskipun kehadirannya di dunia ini hanya sebentar, namun kebaikan yang ditinggalkannya terus dikenang sepanjang zaman. Ia adalah teladan bagi semua wanita muslimah, seorang istri yang setia, seorang dermawan yang ikhlas, dan seorang mukminah yang teguh dalam keimanan. Kisah hidup Zainab binti Khuzaimah adalah kisah tentang cinta, kepedulian, dan keikhlasan. Ia mengajarkan kepada umat manusia bahwa kemuliaan bukan terletak pada lamanya hidup, tetapi pada seberapa banyak kebaikan yang bisa dilakukan dalam waktu yang diberikan. Sosoknya akan selalu hidup dalam kenangan umat Islam sebagai wanita yang mencintai sesama dan dicintai oleh kekasih Allah, Rasulullah. Setelah kepergian Zainab binti Khuzaimah, suasana di rumah Rasulullah menjadi sunyi. Kehilangan sosok istri yang begitu lembut dan penuh kasih terhadap kaum miskin tentu meninggalkan duka yang mendalam, tidak hanya bagi Rasulullah, tetapi juga bagi para sahabat dan para istri Nabi yang lain. Zainab bukan hanya seorang istri dari utusan Allah, tetapi ia juga merupakan simbol kasih sayang yang nyata terhadap umat yang membutuhkan uluran tangan. Di tengah masyarakat Madinah saat itu, nama Zainab binti Khuzaimah tidak pernah dilupakan. Para janda, anak yatim, dan orang-orang fakir
yang pernah merasakan kebaikannya terus mengenangnya. Tidak sedikit dari mereka yang menyebut namanya dengan penuh cinta dan rindu, mengingat bagaimana ia pernah datang dengan membawa roti atau kurma, dengan wajah penuh ketulusan dan senyuman yang menenangkan. Ia tidak hanya memberi dengan tangan, tetapi dengan hati yang sepenuhnya terbuka. Apa yang membuat Zainab berbeda adalah bahwa semua kebaikan itu dilakukan bukan untuk pujian atau kedudukan. Ia tidak pernah meminta imbalan, apalagi mengharapkan nama besarnya ditinggikan. Bahkan setelah menjadi istri Rasulullah, ia tidak pernah menunjukkan bahwa ia lebih tinggi dari yang lain. Ia duduk bersama para wanita biasa, menyapa mereka tanpa sekat, dan tetap menjalani hidup dengan kesederhanaan. Ia adalah gambaran nyata dari ajaran Islam yang mendorong setiap muslim untuk hidup dalam kerendahan hati dan kepedulian sosial. Sikap mulianya adalah cerminan dari jiwa yang telah disucikan oleh iman. Ia tahu bahwa harta dunia hanyalah titipan dan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ia menyadari bahwa kedudukan di sisi Allah tidak diukur dari kekayaan atau keturunan, tetapi dari seberapa dalam kasih sayang yang kita tebarkan dan seberapa besar rasa peduli kita terhadap penderitaan orang lain. Ketika kita membicarakan sejarah istri-istri Rasulullah, seringkali yang disebut adalah mereka yang hidup lebih lama atau yang memiliki peran besar dalam penyebaran ajaran Islam setelah wafatnya Rasulullah. Namun, Zainab binti Khuzaimah, meskipun hanya hidup singkat bersama Nabi, tetap mendapatkan tempat istimewa. Karena bukan lamanya keberadaan yang menjadi tolok ukur kemuliaan, tetapi keberhasilan dalam menjalani peran sebagai seorang muslimah sejati. Ia tidak menulis buku, tidak memimpin pasukan, dan tidak berdiri di mimbar untuk menyampaikan khutbah. Namun, dengan tindakan-tindakannya yang sederhana tetapi konsisten, ia telah mengukir sejarah di hati orang-orang yang disentuhnya. Kisahnya menjadi pelajaran bagi umat bahwa kekuatan seorang perempuan bisa hadir dalam bentuk kelembutan dan kepedulian yang tulus. Sosoknya mengajarkan kepada generasi sesudahnya bahwa membantu orang miskin bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bentuk tertinggi dari cinta kepada Allah. Dalam setiap roti yang ia bagi, ada doa-doa yang ia panjatkan untuk keselamatan umat. Dalam setiap air mata yang ia hapus dari wajah anak yatim, ada keikhlasan yang luar biasa. Kini, Zainab binti Khuzaimah telah tiada. Tubuhnya telah beristirahat dalam damai di pemakaman Baqi. Namun, namanya tetap hidup dan kisahnya akan terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia adalah pelita di tengah gelapnya zaman, teladan bagi setiap hati yang ingin hidup mulia dalam pandangan Allah, bukan karena kekuasaan atau kekayaan, tetapi karena ketulusan yang tidak pernah padam. Seiring waktu berjalan, nama Zainab binti Khuzaimah tetap disebut dalam majelis-majelis ilmu sebagai bagian dari sejarah wanita-wanita agung dalam Islam. Para ulama dan sejarawan menyusun riwayat hidupnya dengan penuh penghormatan, meskipun informasi tentangnya tidak sebanyak istri-istri Rasulullah lainnya. Namun justru dari keterbatasan kisah, itulah tampak kemurnian dan keikhlasan pribadi Zainab yang tidak pernah mencari sorotan, tetapi berbuat demi keridaan Tuhan semata. Satu hal yang tak pernah terhapus dari ingatan umat Islam adalah gelarnya, Ibu Kaum Miskin. Gelar ini bukan hanya simbol, melainkan pengakuan yang tumbuh dari hati umat yang menyaksikan sendiri kemurahan hatinya. Zainab tidak hanya menyantuni fakir miskin ketika ada kelebihan, tapi ia menjadikan hal itu sebagai bagian dari ibadah, bagian dari jiwanya. Setiap kali ia melihat penderitaan, hatinya terguncang. Ia tidak akan tenang sebelum memastikan mereka yang lapar mendapat makanan, mereka yang tidak memiliki pakaian diberikan pakaian,
dan mereka yang kesepian ditemani dengan kasih sayang. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Zainab kerap berkeliling sendiri atau mengutus orang untuk mencari tahu siapa saja yang membutuhkan bantuan. Ia tidak menunggu orang datang padanya, tetapi justru ia yang mendatangi mereka. Ia tidak peduli apakah orang itu penting di mata manusia atau tidak. Baginya, setiap jiwa yang diciptakan oleh Allah berhak mendapatkan perhatian dan cinta. Ketika ia menikah dengan Rasulullah, banyak yang mengira bahwa kehidupannya akan berubah, bahwa ia akan sibuk mengurus hal-hal besar di dalam rumah kenabian. Namun tidak. Zainab tetap menjadi Zainab. Ia tetap membuka tangannya untuk memberi, tetap melangkah ringan menuju rumah-rumah yang sunyi, tetap menatap orang-orang dengan mata penuh kasih, dan tetap mengangkat tangan mendoakan kaum yang lemah. Wafatnya, Zainab menjadi kehilangan besar. Kehidupan rumah Rasulullah menjadi lebih sepi setelah kepergiannya. Para sahabat yang mengenalnya merasakan lubang besar yang tidak mudah diisi. Ia tidak meninggalkan anak kandung, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan istana. Namun ia meninggalkan warisan spiritual yang jauh lebih bernilai, cinta, keikhlasan, dan semangat pelayanan. Rasulullah sendiri menunjukkan betapa beliau mencintai dan menghormati Zainab. Ia memimpin langsung sholat jenazah untuk Zainab, sebuah kehormatan besar yang menunjukkan kedekatan dan kecintaan Nabi kepada istrinya yang satu ini. Dan di pemakaman Baqi di antara tanah suci Madinah yang sakral, jasad Zainab dibaringkan untuk beristirahat di sisi saudara-saudara seimannya. Di tempat itulah kini banyak peziarah yang datang, membaca doa dengan lirih, mengenang sosok perempuan luar biasa yang namanya mungkin tidak sering disebut, tetapi jasanya tak pernah pudar. Zainab binti Khuzaimah mengajarkan bahwa menjadi mulia tidak memerlukan kekuasaan, gelar, atau pengaruh besar. Cukuplah dengan memiliki hati yang bersih, tangan yang ringan memberi, dan tekad yang kuat untuk terus melayani tanpa pamrih. Ia bukan sekadar tokoh sejarah, melainkan simbol kasih sejati yang pantas dikenang dan dijadikan teladan sepanjang zaman. Kenangan akan Zainab binti Khuzaimah tetap hidup, tidak hanya dalam catatan sejarah Islam, tetapi juga dalam hati mereka yang mencari makna sejati dari sebuah kehidupan yang berharga. Ia adalah simbol ketenangan dalam kesederhanaan, kekuatan dalam kelembutan, dan kemuliaan dalam ketulusan. Meskipun kehadirannya di dunia ini singkat, ia berhasil meninggalkan jejak yang mendalam dalam bentangan sejarah umat Islam. Sosok Zainab binti Khuzaimah juga menjadi pengingat penting bahwa kemuliaan seorang perempuan dalam Islam tidak selalu datang dari panggung-panggung besar, bukan pula dari kemilau dunia atau suara yang menggema. Ia menunjukkan bahwa kemuliaan sejati bisa lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan niat yang tulus. Memberi makan orang yang kelaparan, mengusap kepala anak yatim, menemani yang kesepian, atau mendoakan mereka yang tertimpa musibah. Semua itu bisa menjadi sebab datangnya keridhaan Allah, seperti yang dilakukan Zainab sepanjang hidupnya. Dalam rumah Rasulullah, Zainab membawa warna yang khas. Ia tidak menonjol dalam perdebatan atau dalam peristiwa-peristiwa besar seperti beberapa istri Rasulullah lainnya. Namun kehadirannya adalah pelengkap penting dalam mozaik rumah kenabian. Di antara istri-istri Rasulullah, hanya Zainab dan Khadijah yang wafat saat Rasulullah masih hidup, dan keduanya memiliki satu kesamaan yang sangat mencolok. Keduanya adalah simbol kebaikan hati dan ketulusan yang tak ternoda oleh ambisi duniawi. Umat Islam mengenang Zainab binti Khuzaimah sebagai contoh nyata dari ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai empati sosial. Dalam zaman yang semakin penuh dengan kesibukan dan jarak antar manusia, kisahnya menyadarkan kita tentang pentingnya kehadiran yang peduli. Dunia modern mungkin telah berubah,
Namun, nilai yang diajarkan Zainab tetap abadi, bahwa menjadi manusia berarti peduli terhadap manusia lainnya. Ia tidak banyak bicara dalam sejarah, tidak ada khutbah yang terekam dari mulutnya, tidak ada strategi besar yang ia rancang. Namun, cinta dan amal yang ia tanamkan telah berbicara lebih lantang dari ribuan kata. Allah mengabadikannya dalam kemuliaan sebagai salah satu ummahatul mukminin, ibu dari orang-orang beriman, gelar tertinggi yang hanya disematkan kepada istri-istri Nabi Muhammad. Zainab binti Khuzaimah juga adalah pelajaran penting bagi kaum perempuan, bahwa kelembutan bukanlah kelemahan, dan pelayanan kepada orang lain bukan berarti rendah diri. Justru disitulah letak kekuatan sejati. Menjadi pribadi yang penuh kasih, tidak mengharapkan imbalan, dan terus memberi walaupun tidak disorot adalah keteladanan langkah yang pantas diikuti. Kini, ketika kita berjalan di jalanan kehidupan yang semakin bising dan padat, kisah Zainab seolah memanggil kembali kita untuk berhenti sejenak, untuk menengok siapa yang membutuhkan uluran tangan, siapa yang membutuhkan senyuman, dan siapa yang menunggu sapaan dari hati yang ikhlas. Ia telah pergi meninggalkan dunia ini berabad-abad yang lalu, namun warisan jiwanya terus menyala. Dan bagi mereka yang ingin meneladani jalan kehidupan yang penuh makna, Zainab binti Khuzaimah adalah salah satu lentera yang akan selalu memberi arah. Warisan keteladanan Zainab binti Khuzaimah tidak hanya terukir dalam lembaran sejarah, tetapi juga menyentuh relung terdalam dari nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan yang hakiki. Ia tidak hanya menjadi simbol kelembutan dan kasih sayang, namun juga menjadi bukti nyata bahwa Islam sejak awal mengangkat derajat perempuan bukan melalui kekuasaan atau kekayaan, tetapi melalui kebaikan, keikhlasan, dan peran sosial yang sungguh-sungguh. Dalam konteks masyarakat Madinah saat itu, kehadiran seorang perempuan yang tidak hanya dikenal karena kecantikannya atau status sosialnya, tetapi karena kepeduliannya kepada kaum papa menjadi sangat istimewa. Masyarakat mulai menyadari bahwa peran seorang muslimah bukan hanya dalam ruang domestik atau keluarga, melainkan juga sebagai penggerak kebaikan di tengah masyarakat. Zainab binti Khuzaimah menunjukkan bahwa cinta kepada Allah tidak hanya diukur melalui ibadah-ibadah ritual, tetapi juga melalui kepedulian terhadap makhluknya yang lemah. Nama Zainab memang tidak banyak disebut dalam peristiwa-peristiwa besar pasca wafatnya Rasulullah. Tidak seperti Aisyah yang menjadi rujukan utama dalam ilmu dan fatwa, atau Hafsyah yang menjadi penjaga mushaf Al-Quran, atau Ummu Salamah yang dikenal karena kecerdasannya dalam diplomasi. Namun Zainab menempati tempat yang sama mulianya, dengan karakter yang mungkin lebih sunyi, namun justru karena kesunyiannya itulah ia lebih terasa mendalam. Ia seperti air jernih yang mengalir tanpa suara, tapi menghidupkan segala yang dilewatinya. Bagi generasi muslim sekarang, khususnya para wanita, Zainab binti Khuzaimah adalah contoh bahwa hidup tidak perlu gemerlap untuk bermakna, tidak perlu menjadi tokoh publik untuk dikenang. Cukup dengan menjadi pribadi yang tulus, yang hadir untuk meringankan beban orang lain, dan yang mengisi hidup dengan memberi, bukan menuntut. Dunia saat ini yang serba cepat dan egois sangat memerlukan sosok-sosok seperti Zainab, mereka yang mampu menyejukkan, yang mampu hadir untuk orang-orang terpinggirkan, dan yang menjalani hidup dengan keheningan yang mulia. Ketika seorang wanita memutuskan untuk menolong orang lain secara konsisten, ketika ia memilih untuk hidup sederhana agar bisa lebih banyak memberi, ketika ia meletakkan cintanya pada mereka yang tidak memiliki apa-apa, saat itulah ia menapaki jejak Zainab binti Khuzaimah. Tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu menjadi penting, sebab Zainab mengajarkan bahwa setiap langkah kecil bisa menjadi besar di sisi Allah bila dilakukan dengan hati yang ikhlas. Pemakaman Baqi yang menjadi tempat peristirahatan terakhirnya bukan hanya tanah biasa. Di sanalah terkubur tubuh seorang perempuan yang dalam hidupnya
memilih untuk tidak meninggalkan banyak kata, tetapi menanamkan banyak makna. Setiap batu yang menandai kuburnya menjadi saksi bisu akan ketulusan dan amal yang pernah ia lakukan. Para peziarah yang mengunjungi Baqi hingga hari ini sering mengirimkan doa untuknya, mengenang namanya. Meski mungkin mereka tidak tahu banyak tentang kisah hidupnya, namun cinta kepada orang-orang saleh tetap mengalir, sebagaimana cinta itu dulu ia sebarkan di masa hidupnya. Maka, setiap kali umat Islam merenungi sosok-sosok agung dalam sejarah, jangan lupakan Zainab binti Khuzaimah. Sebab dari tangannya yang lembut, lahir kekuatan yang membesarkan jiwa-jiwa yang hampir runtuh. Dari hatinya yang lapang tumbuh harapan bagi mereka yang kehilangan. Ia mungkin telah lama tiada, tetapi nilai-nilainya tetap relevan untuk hari ini, esok, dan selamanya. Zainab binti Khuzaimah, meskipun hanya sebentar menjadi bagian dari rumah tangga Nabi Muhammad, telah menunjukkan bahwa keberadaan seseorang tidak diukur dari lamanya waktu, tetapi dari kualitas kontribusinya terhadap kehidupan. Dalam waktu yang sangat singkat itu, ia berhasil menanamkan nilai-nilai yang melampaui usia, melampaui zaman, bahkan melampaui sekat-sekat budaya dan bangsa. Ketika orang-orang hari ini berbicara tentang kepemimpinan perempuan, peran sosial, dan pemberdayaan dalam Islam, maka Zainab adalah contoh nyata dari bagaimana seorang perempuan dapat menjadi pemimpin dalam kebaikan, menjadi pelindung bagi yang lemah, dan menjadi teladan dalam pengabdian kepada Allah serta kepada manusia. Ia tidak menuntut untuk diakui, namun tindakannya membuat ia dikenang. Ia tidak berdiri di depan banyak orang untuk berorasi, namun perilakunya menyuarakan pesan yang kuat bahwa Islam adalah agama kasih sayang dan wanita muslimah adalah tiang penyangga kebaikan umat. Di dalam lingkungan rumah Rasulullah, tidak ada perlakuan istimewa terhadap status atau gelar. Semua istri Nabi hidup dengan kesederhanaan, penuh tanggung jawab, dan saling mendukung dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Zainab binti Khuzaimah tidak terkecuali. Bahkan, ia menunjukkan sikap yang sangat rendah hati kepada istri-istri Nabi lainnya. Tidak ada persaingan, tidak ada kecemburuan yang ditorehkan dalam sejarah. Yang ada hanyalah ketenangan dan cinta kasih. Ini menunjukkan kedewasaan imannya dan kematangan akhlaknya. Setiap hari yang ia jalani di rumah kenabian adalah hari-hari yang diisi dengan amal saleh. Tidak pernah tercatat bahwa ia mengeluh atas kehidupannya yang penuh keterbatasan. Ia tidak pernah menuntut kemewahan dari Rasulullah. Padahal ia adalah perempuan dari kalangan Quraisy yang tentu pernah melihat kehidupan duniawi yang nyaman. Namun ia memilih jalan zuhud, menjauh dari cinta dunia, dan mendekatkan diri sepenuhnya kepada kehidupan akhirat. Salah satu hikmah besar dari kisah Zainab adalah bahwa setiap peran dalam kehidupan umat, sekecil apapun, memiliki nilai yang besar di sisi Allah jika dilakukan dengan niat yang benar. Ia bukan seorang penghafal ribuan hadits, bukan guru besar di masjid, bukan penulis kitab, tetapi ia seorang pencinta kaum miskin. Ia menjadikan hidupnya bermakna dengan menjadi pelipur lara bagi mereka yang sering diabaikan oleh masyarakat. Maka dari itu, dalam pelajaran sejarah Islam, kita tidak hanya diharapkan menghafal nama dan peristiwa. Kita diajak untuk mengambil nilai, menghidupkan kembali semangat para tokoh mulia itu dalam keseharian kita. Ketika seseorang memberikan makanan kepada yang lapar, saat itu ia sedang meneladani Zainab. Ketika seorang perempuan menyisihkan hartanya untuk anak yatim, ia sedang menghidupkan kembali ruh dari kehidupan Zainab. Dan ketika hati seseorang bergetar karena penderitaan sesama, lalu ia bergerak untuk membantu tanpa diketahui siapapun, maka sesungguhnya ia sedang menapak jalan yang dahulu pernah dilalui oleh Zainab binti Khuzaimah. Zainab telah menyelesaikan tugas hidupnya dengan tenang, dan Allah pun memuliakannya. Ia dikuburkan di tempat yang suci,
bersama para syuhada dan orang-orang saleh. Doa-doa mengalir untuknya hingga kini, menjadi pahala yang terus mengalir tanpa henti. Dan setiap kali kisahnya dituturkan, setiap kali namanya disebut dalam majelis ilmu, itu menjadi saksi bahwa kebaikan yang tulus tidak pernah mati. Ia terus hidup di hati manusia dan menginspirasi untuk terus berbuat baik. Zainab binti Khuzaimah bukan sekadar nama dalam sejarah. Ia adalah pelita. Dan bagi siapapun yang sedang mencari arah dalam hidup, terutama di masa-masa sulit, ketika dunia terasa gelap dan harapan terasa jauh, maka melihat kembali kepada kehidupan Zainab adalah seperti menemukan cahaya yang membimbing, cahaya yang tidak membakar, tetapi menghangatkan, cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menenangkan. Setelah wafatnya Zainab binti Khuzaimah, para sahabat dan kaum muslimin merasakan kehilangan yang mendalam. Di Madinah, para wanita miskin yang terbiasa melihat sosoknya datang membawa makanan, pakaian, atau sekadar senyum penghibur menangisi kepergiannya. Tidak sedikit di antara mereka yang tak tahu kepada siapa lagi mereka bisa bersandar. Zainab bukan hanya pemberi, ia adalah pendengar, penguat, dan pelindung bagi hati-hati yang rapuh. Rasulullah Muhammad sendiri, meski seorang utusan Allah yang tegar, menunjukkan kesedihan yang dalam atas wafatnya Zainab. Beliau sangat menghormati istri-istrinya, dan atas wafatnya Zainab, beliau memimpin langsung proses pemakamannya sebagai bentuk penghormatan dan cinta. Langkah Rasulullah yang penuh ketenangan menuju pemakaman Baqi hari itu menjadi saksi bahwa wanita yang dimakamkan adalah perempuan yang sangat dimuliakan, bukan karena kedudukan atau kecantikan, tetapi karena hatinya yang penuh kasih. Di tanah Baqi yang hening, Rasulullah menatap tempat peristirahatan terakhir sang istri. Ia meletakkan tubuh Zainab dengan tangannya sendiri di liang lahat dan memanjatkan doa penuh harap agar Allah mengampuni dan menerima Zainab di sisinya dengan rahmat yang luas. Rasulullah tidak berkata banyak, namun diamnya penuh makna. Seluruh sahabat yang hadir pada hari itu ikut larut dalam suasana duka. Mereka tahu bahwa yang dimakamkan bukan hanya seorang istri Nabi, tetapi seorang tokoh yang hatinya menjadi rumah bagi banyak orang miskin. Hari-hari berlalu, namun nama Zainab tetap hidup di tengah masyarakat. Anak-anak yatim yang pernah ia bantu tumbuh dewasa dengan mengenang kebaikannya. Para janda yang pernah ia santuni mengajarkan nama dan keteladanannya kepada generasi berikutnya. Ia menjadi cerita yang dituturkan dari satu keluarga ke keluarga lain, menjadi inspirasi dalam mendidik anak perempuan untuk menjadi seperti Zainab, tidak menonjolkan diri, tetapi mengangkat orang lain. Zainab binti Khuzaimah adalah salah satu bukti nyata bahwa Islam sangat memuliakan perempuan, bukan dari seberapa besar perannya di depan umum, tapi dari bagaimana ia mampu menebar manfaat dimanapun ia berada. Sosok Zainab membuktikan bahwa kelembutan bukanlah kelemahan dan memberi bukan tanda kekurangan. Justru dari ketulusan dan empatinya, itulah Allah angkat derajatnya, Allah abadikan namanya, dan Rasulullah cintai dirinya. Dalam sejarah, tidak banyak kisah yang panjang tentang Zainab. Ia seperti bunga yang mekar sebentar, namun harumnya tinggal selamanya. Allah mengambilnya di saat terbaik ketika ia sudah menorehkan cukup banyak kebaikan, cukup banyak cinta, dan cukup banyak pengaruh yang menumbuhkan keimanan. Wafatnya bukan akhir dari kisah, tetapi awal dari warisan nilai yang terus mengalir hingga hari ini. Para ulama menyebut Zainab sebagai salah satu dari ummahatul mukminin yang paling jarang disebut, namun paling kaya akan pelajaran akhlak. Ia mungkin bukan sosok yang dikenal dalam medan politik atau perang, tetapi ia adalah pejuang dalam diam, yang memenangkan hati umat dengan laku kasih sayang. Ia adalah bentuk konkret dari hadits Rasulullah yang mengatakan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kini,
Lebih dari 1000 tahun setelah kepergiannya, umat Islam tetap menyebut namanya dengan penuh hormat. Dalam doa-doa, ia disebut sebagai istri Nabi, sebagai Ummul Masakin, sebagai perempuan yang berhati emas. Di dunia yang semakin kehilangan empati, Zainab menjadi simbol harapan bahwa nilai-nilai kasih sayang tidak akan pernah punah selama masih ada hati yang bersedia mencintai tanpa pamrih, memberi tanpa mengharap balasan, dan hadir tanpa harus dikenal. Zainab binti Khuzaimah, perempuan yang sunyi tapi tak pernah sepi dari cinta Allah dan Rasul-Nya. Perempuan yang sederhana namun meninggalkan jejak luar biasa dalam sejarah umat manusia.